Hai, Assalamualaikum. Sebagian besar bumi terdiri atas air. Oleh karena itu, kita harus bersahabat dengan air. Air dapat menjadi kawan maupun lawan. Kita perlu memperhatikan keselamatan diri saat berada di dalam air. Saat berada di kolam renang, kita harus memahami berbagai tanda bahaya. Tanda bahaya menyampaikan pesan agar kita berhati-hati. Berikut tanda-tanda aturan di kolam renang yang perlu diketahui. Nah, yang pertama ini adalah tanda kedalaman air. Kemudian yang kedua, dilarang mendorong. Yang ketiga, dilarang terjun di kolam dangkal. Kemudian yang keempat, dilarang berenang sendiri. Dan yang kelima, dilarang berjalan di tepi kolam renang. Dengan mematuhi peraturan di kolam renang, kita telah menjaga keselamatan diri sendiri. Mari membaca teks berikut. Alat komunikasi tradisional dan modern. Manusia berkomunikasi dengan berbagai cara. Perkembangan teknologi komunikasi telah menghasilkan berbagai jenis alat komunikasi. Ada yang telah digunakan sejak lama, maupun yang baru dikenal masyarakat. Daun lontar, prasasti, dan gong merupakan alat komunikasi tradisional pada masa lalu. Selain itu ada pula lonceng yang berfungsi sama dengan gong. Pada masa berikutnya muncul telegraf dan pesawat telepon. Dengan adanya teknologi, telepon berkembang menjadi telepon genggam atau biasa disebut ponsel. Ponsel merupakan alat komunikasi modern yang terus mengalami pembaruan. Nah, kelompokkan alat komunikasi yang terdapat pada teks bacaan di atas dalam tabel berikut. Yang termasuk alat komunikasi tradisional adalah daun lontar, prasasti, lonceng, dan gong. Sedangkan yang termasuk alat komunikasi modern adalah telegraf, telepon, dan telepon genggam atau ponsel. Nah, sekarang coba gunakan kosakata dari tabel di atas untuk melakukan permainan tebak kata bersama teman-temanmu. Dengarkan instruksi dari gurumu saat melakukan permainan tebak kata. Coba lengkapi kalimat berikut dengan kata-kata yang tersedia di bawah ya. 1. Alat komunikasi titik-titik digunakan pada masa lalu. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat yang pertama ini adalah iya, tradisional. 2. Titik-titik termasuk ke dalam alat komunikasi tradisional. Manakah yang termasuk alat komunikasi tradisional? Iya, kentungan. 3. Lonceng dan titik-titik memiliki fungsi yang sama. Apa ya tadi yang memiliki fungsi yang sama dengan lonceng? Betul, gong. 4. Telepon kini berkembang menjadi ponsel. 5. Ponsel merupakan salah satu alat komunikasi iya, modern. Amati pola hiasan Toraja berikut. Yang pertama adalah motif paksulan sang buah. Kemudian yang kedua, motif pak kolong buku. Yang ketiga adalah motif pak polok songkang. Dan yang keempat adalah motif pak tangko patung. Amati peta lokasi pameran berikut. Nah, yang A ini adalah pameran budaya Jawa. Kemudian B, pameran budaya Sulawesi. C, ini adalah pameran budaya Sumatera. D, pameran budaya Kalimantan. E, pameran budaya Papua dan Maluku. Dan F adalah pameran budaya Bali, NTB, dan NTT. Pada gambar di samping, satu sisi persegi menunjukkan satu satuan panjang. Keliling bidang berwarna merah muda adalah 12 satuan panjang. Nah, sekarang coba hitunglah keliling dari berbagai bangun di bawah ini. Nah, coba kita lihat yang pertama ya. Ingat, satu sisi persegi menunjukkan satu satuan panjang. Bangun yang pertama ini kelilingnya adalah 24 satuan panjang. Kemudian bangun yang kedua ini kelilingnya adalah 16 satuan panjang.
Bangun yang ketiga, ada yang tahu berapa kelilingnya? Iya, 28 satuan panjang. 4. Keliling bangun tersebut adalah 32 satuan panjang. Kemudian yang kelima, mungkin ada yang masih bingung, coba kakak jelaskan ya. Kita hitung kelilingnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi sisi luarnya ya yang kita hitung ada 8 satuan panjang. Kemudian yang keenam, kita coba lagi hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 18. Berarti kelilingnya adalah 18 satuan panjang. Sudah paham ya? Sekarang yang nomor 7, keliling bangun di atas adalah 18 satuan panjang. Dan yang terakhir, coba kalian hitung sendiri ada berapa? Pintar, 54 satuan panjang. Itu kelilingnya ya. Penny menemani Bang Andi dan Aito mengamati bermacam-macam budaya Indonesia. Aito kagum dengan banyaknya kebudayaan di Indonesia, mulai dari tarian Jawa yang gemulai hingga pakaian adat yang megah dan indah. Nah, amati contoh ragam budaya Indonesia berikut. Indonesia adalah negara yang kaya. Indonesia memiliki sekitar 17.000 pulau. Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang memiliki adat dan kebiasaan berbeda. Indonesia memiliki dasar negara yaitu Pancasila. Sila ketiga Pancasila menjadi landasan agar kita selalu hidup rukun. Semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda namun tetap satu. Semboyan ini kita temukan pada lambang negara Indonesia, burung Garuda. Indonesia memiliki bermacam budaya yang berbeda, namun semua saling menghargai. Walaupun memiliki perbedaan dalam kebiasaan sehari-hari, pertengkaran dapat dihindari jika kita mau saling memahami. Hal tersebut merupakan pengemalan sila ketiga dari Pancasila. Diskusikan makna Bhinneka Tunggal Ika bersama teman-teman. Nah, kata-kata Bhinneka Tunggal Ika juga terdapat pada lambang negara Republik Indonesia yaitu burung Garuda Pancasila. Di kaki burung Garuda Pancasila mencengkram sebuah pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Kata-kata tersebut dapat pula diartikan berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Carilah informasi melalui kegiatan wawancara mengenai macam-macam suku bangsa teman-temanmu. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Nah, misalkan saja satu Lani, suku bangsa Minangkabau, suku budaya khas daerah adalah sistem keturunan menganut garis ibu. Yang kedua, Udin, suku bangsa Sunda, suku budaya khas daerah, senjata tradisional khas yang disebut kujang. Kemudian yang ketiga, Siti, suku bangsa Jawa. Suku budaya khas daerah adalah kesenian wayang kulit. 4, Edo, suku bangsa Papua. Suku budaya khas daerah adalah patung asmat. Kemudian yang kelima, Dayu, suku bangsa Bali. Suku budaya khas daerahnya adalah tradisi mekotek atau menolak bala. Aplikasi penyampai pesan merupakan salah satu alat komunikasi yang mudah digunakan. Aplikasi tersebut harus diunduh dalam ponsel, tablet, atau komputer. Yang termasuk ke dalam aplikasi penyampai pesan antara lain WhatsApp, Facebook, dan Messenger. Melalui aplikasi itu kita dapat melakukan percakapan. Percakapan dapat dilakukan secara tertulis, pesan suara maupun panggilan video.
Percakapan bersifat pribadi. Hanya pengirim dan penerima pesan yang dapat mengetahui percakapan tersebut. Penggunaan aplikasi penyampai pesan memiliki aturan khusus. Aturan secara umum adalah pengguna harus berusia di atas 13 tahun. Jika pengguna adalah anak-anak, diperlukan pendampingan orang tua. Media sosial adalah media untuk berkomunikasi secara umum. Melalui media sosial, informasi dapat dibagikan kepada banyak orang. Siapapun bisa memberikan komentar dan pendapatnya. Pendapat setiap orang tak selalu sama. Ada kalanya kita menghadapi perbedaan pendapat. Jika tidak dapat menerima perbedaan, akan terjadi pertengkaran. Pertengkaran akan memicu perpecahan. Hal tersebut harus dihindari. Dengan menerima perbedaan, akan memperkaya wawasan dan pengetahuan kita. Diskusikan hal yang akan terjadi akibat adanya keberagaman sikap terhadap perkembangan teknologi. Akibat dari adanya keberagaman sikap pada setiap orang terhadap perkembangan teknologi, tertulis sebagai berikut. Yang pertama adalah menerima perbedaan. Kemudian yang kedua menimbulkan perdebatan. Yang ketiga memecah antar suku. Yang keempat memperkaya wawasan. Yang kelima saling menghormati. Yang keenam memicu pertengkaran. Yang ketujuh berbeda pendapat. Yang kedelapan belajar memaafkan. 9 berbagi informasi. Dan yang ke-10 tidak mau bersatu. Nah, tuliskan kembali akibat yang baik atau positif dan tidak baik atau negatif dari perbedaan sikap setiap orang pada keranjang berikut. Nah, akibat yang baik atau positif, yang pertama adalah menerima perbedaan. 2. Memperkaya wawasan. 3. Saling menghormati. 4. Belajar memaafkan. 5. Berbagi informasi. Sedangkan akibat yang tidak baik atau negatif, yang pertama adalah menimbulkan perdebatan. 2. Memecah antar suku. 3. Memicu pertengkaran. 4. Berbeda pendapat. Dan yang kelima tidak mau bersatu. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.